Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak-sanak sarunyo. Kini ambo sadang bersama Wan Sultan Marin. Beliau ko adalah wali jorong Gantiang Negari Singalang. Wali jorong yang letaknya lumayan tinggi di atas ya. Nah, kini ko kita akan diskusi, berbincang-bincang tentang hal-hal mengenai jorong Gantiang ya, saudara. Jadi jorong Gantiang itu adalah jorong yang terletak di Negari Singalang, Kecamatan Sepulukoto, Kabupaten Tanah. Nah, jadi pertanyaan pertama tentang fungsi wali jorong itu apa, Wan? Kalau fungsi wali jorong tentu gini go, di sampingnya perpanjangan tangan dari Bapak Wali Nagari, tentunya membidangi wilayah kerjanya. Itu istilahnya mana kini itu kan kecil orang ya. Wali jorong itu perpanjangan tangan, sesudah itu kepala wilayah di jorongnya setempat. Itulah kira-kira. Berarti wali jorong ko menjalankan dari ATE, maksudnya instruksi dari ATE. Instruksi dari Bapak Wali Nagari. Jadi itu fungsi wali jorong, kawan-kawan. Tolong pahami ya, kawan-kawan. Yang kedua, nah, ambo kebetulan kan acok Gantiang kok. Rumah di Gantiang itu kan cukup padat. Nah, kira-kira berapa jumlah penduduk jorong Gantiang gini? Jumlah penduduk menurut data Batanggo minta ke Kader. Itunya kakak 392 kalau salah. 392 kakak. 392 kakak. Itu jumlah kakak yang ada di jorong Gantiang. Sesudah itu mungkin jumlah penduduk kisaran kalau kita kalian dulu itu kali 3 lah nak. Berarti ada sekitar 1.200 lah. 1.200. Itu 1.200 orang. 1.200 jiwa ya. Itu ya 1.200 jiwa. Oke. Berarti jorong Gantiang itu termasuk yang paling padat di Singalang. Salah satunya Ya. Bukan yang paling padat. Yang paling padat itu jorong Sikabu. Jorong Sikabu. Oke. Nah, kira-kira dengan sebanyak itu masyarakat, apa potensi gitu? Potensi yang ada menurut Pak Wali Jorong? Iya, kalau di khusus di jorong Gantiang ya. Kalau di jorong Gantiang itu kan pada umumnya kan petani. Iya. Mungkin sebagian kecil masyarakat awak tuhnya yang berdagang. Sudah tuh mungkin ada sebagian kecil yang PNS lah. Di pada umumnya kalau di Gantiang petani ya. Petani. Jadi di Gantiang atau di Singalang pada umumnya rata-rata pekerja orang itu adalah petani, baik itu ke sawah atau baladang gitu ya. Nah, dan yang terakhir kira-kira maksudnya dengan potensi yang Wan sampaikan gitu ya. Nah, di jorong Gantiang ko, nah selain tadi kan yang manusianya tuh Wan sebutnya kan, yang penduduknya, potensi masyarakatnya. Nah, kini potensi alamnya. Kira-kira misalnya potensi alamnya apakah ada hal yang bisa dikembangkan gitu untuk menambah mungkin itu ya, pemasukan masyarakat atau ya ada impactnya ke masyarakat gitu. Ya mungkin kalau untuk masalah potensi alam ada mungkin adik-adik mungkin untuk masyarakat kita tahu aja istilahnya ada itu namanya Batangi 2. Ada yang namanya Lubuk 7 kan. Sesudah itu mungkin ada jalur posko Tandike kan. Itu kan bisa untuk menjadi potensi alam menambah income juga di jorong awak. Itu kan bisa tuh. Jadi kalau yang 2 tadi Batangi 2 jo Lubuk 7 kan. Jadi itu mungkin ada terkendala baru. Jadi terkendalanya mungkin di situ mungkin namanya di Bakorama Kampuang tentu tidak bisa saja di jorong Gantiang loh. Yang akan mengelola objek wisata di situ lah kan. Atau semacam apa namanya itu? Yang Katik sampean tadi untuk menambah income apa tadi. Jadi di situ awak terkenalanya untuk namanya di Bakorama Kampuang tentu harus ada musyawarah dulu kan. Jadi untuk mengembangkan potensi alam tadi. Jadi mungkin di situ mungkin tidak lebih bisa putih ya di kami di jorong Gantiang tentu permasalahan itu nanti kalau memang itu tuh memang dirancak tapi di situ tentu harus awak musyawarah dibawa ke tingkat negari. Tidak mungkin untuk salah mungkin itu yang nampak di kami.
Oke, jadi kawan-kawan, di video singkat gue kita alah membahas yang pertama fungsi wali jorong. Nah, wali jorong itu adalah perpanjangan tangan wali negari. Jadi bukan berdiri sendiri ya. Jadi apapun kebijakan itu datang dari atas. Jadi tidak bisa Pak jorong gue salah-salah ya. Yang kedua, jumlah penduduk Gantiang itu sekitaran 1.300 atau 1.200 kurangan, cukup banyak. Nah, di situ berarti sumber daya manusia di Gantiang itu cukup melimpah. Apalagi beko kalau didukung dengan pendidikan yang rancak, pendidikan yang tinggi, misalnya anak-anak jorong Gantiang itu sekolahnya tinggi seharusnya, maka majulah Gantiang kok gitu ya. Amin. Yang selanjutnya potensi masyarakat, potensi pertanian. Jadi jangan anggap remeh pertanian ya, misalnya basawah baladang ya. Kalau tidak ada orang basawah nak makan nak gini gitu. Jadi jangan pernah anggap remeh sawah jeladang gitu kan. Dan bagi adik-adik kan kita kan punya banyak sawah jeladang. Jangan sagan-sagan ketika kuliah biswa ambil jurusan pertanian gitu. Karena itu kelemahan awak kini, sawah banyak, ladang banyak, cuman untuk orang berinovasi itu kurang. Karena ilmunya mungkin kurang loh di situ. Kurang yang ingin belajar itu kurang loh gitu. Jadi untuk adik-adik khusus jorong Gantiang, kembangkanlah jorong Gantiang ke arah yang lebih baik gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada potensi alam, yaitu objek wisata Batang Air 2, Lubuk 7 yang kebetulan Nambo pernah ke situ, yang lokasinya merancak ya. Asri gitu, tidak tersentuh oleh seperti tidak tersentuh oleh dunia luar gitu, masih asri gitu. Jadi kawan-kawan, mungkin itulah diskusi ringan kita dengan Pak Wali Jorong, Pak Wan Sultan Barain pada kesempatan go. Kalau kawan-kawan belum subscribe di bawah ya kawan-kawan. Nah, kita serang cerita di Lapau Tekmar. Oke. Mungkin sekian, kalau ada kata-kata ambo yang salah, kata-kata Wan Sultan Barain yang salah, mungkin mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.